Dalam Al-Fiqhul Manhaji dikatakan bahwa secara garis besar nafkah ada 5 macam. Namun sebelumnya kita awal dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, nafkah dalam perspektif syariah ataupun fikih itu adalah kullu ma yahtajuhul insan min ta'am wa syarab wa kiswah wa maskan. Setiap apapun yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu berupa makanan, minuman, pakaian, dan tempat. Itu yang masuk kategori nafkah yang memang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri. Tapi tentunya ya, dimaksud dengan kebutuhan ya kebutuhan yang sifatnya primer dan menyesuaikan dengan kemampuan. Artinya hal-hal yang di luar itu bukan merupakan sebuah keharusan. Misal makanan. Ya, makanan yang kiranya dapat mengenyangkan di daerah itu apa? Misal kita di Batam, biasanya makanan pokoknya adalah nasi. Nasi dengan sayur itu aja. Apa harus ada lauk setiap hari, harus ada ikan, ayam? Enggak. Ya. Tapi andaikan ada, karena memang suami mampu, bagus. Bagus. Begitu juga untuk pakaian. Pakaian itu yang paling penting dan prinsip adalah pakaian yang bisa menutup aurat. Tidak harus harga mahal, enggak. Yang paling penting bisa menutup aurat. Karena tidak semua pakaian itu bisa menutup aurat. Bahkan kadang konon harganya lebih mahal pula tuh. Ya, pakaian-pakaian di bawah paha dikit itu. Oh, bupati buka paha tinggi-tinggi. Itu lebih mahal pula itu. Nah, penting pokoknya bisa nutup aurat, itu aja lah pokoknya. Kemudian maskan. Maskan itu tempat. Tempat itu bukan berarti harus hak milik, enggak juga. Dalam konteks seseorang dinilai mampu untuk menikah, ini bukan berarti keberadaan calon suami harus punya rumah, enggak. Ya, apa yang paling penting dia bisa untuk memberikan tempat kepada calon istrinya, walaupun itu masih nyewa. Ya, yang paling penting itu ada tempat begitu, dan tidak harus di perumahan Anggrek Sari, enggak harus, berat ini. Ya, ini kelasnya kelas elit, ya. Jadi untuk yang baru-baru nikah nggak harus di kelas elit, kelas alit pun nggak apa-apa. Jadi rumah itu ada yang kelas elit, ada kelas alit. Alit itu kecil. Rumah apa? S, sangat sederhana sekali. Nah, itu cukup lah itu pokoknya. Nah, itu yang harus diberikan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Jadi secara besar tadi dikatakan ada 5
Yang pertama itu nafaqatul insan ala nafsi. Nafkah seseorang khusus pada dirinya. Yang kedua nafaqatul furu alal usul. Nafkah anak yang harus diberikan oleh orang tuanya. Yang ketiga nafaqatul usul alal furu. Nafkah orang tua yang harus diberikan oleh anaknya. Yang keempat nafaqatuz zaujah ala zauj, nafkah seorang istri yang harus diberikan oleh suaminya. Yang kelima nafaqatun ukhra, nafkah-nafkah yang lain, contoh semisal ada anak terlantar, itu nanti tugasnya apa itu, nah, itu nanti insyaallah akan kita bahas. Kita mulai dari yang pertama, yaitu nafaqatul insan ala nafsi, nafkah seseorang pada dirinya sendiri. Ya. Dalam satu hadis disebutkan bahwa ada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ingin memberikan nafkah, Rasul menyarankan kepada beliau, ibda binafsik fatasaddaq alaiha. Mulai dengan dirimu sendiri. Ya. Lalu kemudian jika ada lebih, silakan kau sedekahkan. Fa'in fadula'a, kalau memang masih ada lebih lagi, ya fali ahlik, maka berikan kepada keluargamu, istri dan anakmu. Fa'in fadula ka'an ahlik, anak sudah terpenuhi, istri sudah terpenuhi, bapak ibu juga sudah terpenuhi kebutuhannya, ya berikutnya fali kerabatik, untuk kerabat-kerabatmu, entah keponakan, sepupu atau yang lain. Ya. Fa'in fadula an dzikrabatik syai', kalau memang untuk kerabat sudah terpenuhi, ya adalah kasihkan yang lain. Siapa tahu ada tetangga yang susah. Ya, siapa tahu ada tetangga yang makan aja susah. Atau makan bisa, tapi untuk cari kelebihan susah pula dia. Di sisi lain dia ada keharusan untuk membayar sekolah anaknya dan lain sebagainya. Maka itu diberikan kepada tetangganya tentunya. Baik, itu yang pertama. Jadi nafkah seseorang pada dirinya sendiri, prioritas dirinya. Kalau ada lebih baru yang lain. Yang kedua nafaqatul furu' alal usul, nafkah anak yang harus diberikan kepada orang tua. Kewajiban bapak ini. Ya. Yajibu alal walid wa in ala nafaqatu waladi. Bagi seorang ayah ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Ya. Bapak enggak ada, kakek dari jalur ayah. Ya. Memang alurnya itu sudah begitu. Walaupun mungkin, mohon maaf, suami istri sudah cerai. Ini kadang terjadi perceraian suami istri, anak jadi korban. Ya, bapak nggak pernah ngirim uang, ibu susah pula. Ya. Harusnya kalau terjadi perceraian, sementara keberadaan anak itu belum tamyiz, semisal usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu hak asuh berikan kepada ibu. Tapi urusan nafkah harus diberikan oleh seorang ayah. Ya, dan kalau sudah cerai 3, jangan tinggal satu rumah. Agak rawan itu. Ya. Kemarin-kemarin sebelum terjadi perceraian, lihat suami itu bawaannya pengen emosi aja, sama juga suami yang lihat istri. Tapi begitu sudah cerai, ini setan itu pandai pula dia ngolah itu, lihat istrinya wah, kayak awal-awal ketemu dulu kayaknya. Sama juga istri yang lihat suaminya, masya Allah mantan suamiku kok kayak primus sekali nampaknya. Itu kalau sudah cerai berat betul. Oleh karena itu jangan terlalu mudah menjatuhkan kata cerai. Pikir-pikir dulu. Ya. Dan kalau memang sudah terlanjur, mau nggak mau harus pisah, Pak.
yang satu rumah tadi. Tapi bukan berarti kemudian dibatasi bapak nggak boleh nengok anaknya atau sebaliknya ibu nggak boleh nengok anaknya. Kadang karena kebencian yang begitu mendalam kepada mantan pasangannya, oh jangan sesekali kau kesini ya. Padahal bapaknya itu pengen nengok anaknya, pengen jenguk anaknya. Hak itu semestinya harus tetap diberikan. Ya. Sekali lagi, kewajiban memberikan nafkah itu dibebankan kepada seorang ayah. Ya, ayah tak ada, ya udah kakek dan seterusnya. Wa dalilu dzalik minal kitabi qaulullah azza wa jal. Dalil terkait dengan konsep seperti itu berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Jika mereka perempuan menyusui, maka berikan upahnya. Ya. Fa'ijabul ujrah ala zawj liradha'i auladihi. Allah mewajibkan kepada suami untuk memberikan ujrah, upah. Upah ya, karena keberadaan istri berkenan untuk menyusui anaknya. Sebenarnya ibu-ibu yang kami muliakan, istri itu nggak ada kewajiban untuk menyusui anaknya, nggak wajib. Hak nafkah itu harus diberikan oleh suami. Ya, semisal istrinya itu nggak mau menyusui, maka suami sebenarnya punya opsi lain untuk ya bagaimana agar ada orang yang menyusuinya. Syukur-syukur ada tetangga yang berkenan untuk menyusui anaknya. Bu, ibu melahirkan, punya anak satu nampaknya ibu, nitip anak boleh nyusu setiap hari. Ya, berarti kan anak sesusu nanti itu kan. Itu boleh. Dibayar loh Pak ya. Ya, berapa setiap nyusu? Ya 20.000 Pak ya. Oh. Masa 10.000? Nah, SGM aja 1 kilo mahal kok. Ini asli nih Pak nih. SGM 1 kilo habis 3 hari. Ini berat ini. Makanannya aja untuk ibu-ibu harus cari yang pahit-pahit. Biasanya ibu-ibu gitu kan. Daun pepaya, daun katu, daun tahap-tahap lah pokoknya. Itu belum beli kunyitnya, belum beli jahe, modal juga itu. Ya, nyusu 1 hari 5 kali, setiap nyusu 20.000. Nah itu 100.000. Ya, 20 kali 5 itu bebankan kepada bapaknya. Nah, dulu itu Rasul kan beliau disusui oleh satu ibunya. Yang kedua Thuwaibah al-Islamiyah. Yang ketiga Halimatus Sa'diyah. Tapi ya upayakan kayak Rasul juga lah. Cari ibu susu yang bagus. Yang bagus itu yang kayak apa Pak Ustadz? Yang rizkinya itu betul-betul halal. Di antara hikmah kenapa Rasulullah itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Karena di Bani Sa'ad itu transaksi yang dilakukan oleh masyarakat itu mayoritas itu halal, jauh dari riba dan seterusnya itu. Ya. Kalau ditengok yang nyusui itu punya hobi ngerumpi, tak usah, bahaya ini. Karena nanti karakter ibu yang menyusui itu nanti akan tersalurkan kepada anaknya. Makanya ibu-ibu yang menyusui upayakan, masya Allah, jaga betul, mulai dari makanannya, sikapnya, ya. Jangan pula sambil nyusui, sambil ngerumpi, sambil sholawatan lah pokoknya kalau boleh. Ya, sambil sholawat, sambil istighfar, sambil doa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini nanti jadi anak soleh.
Ya, sebisa mungkin disusui oleh ibunya, jangan pula dikasih SGM. Ya, SGM itu susu sapi itu. Khawatir pula besok sudah besar disuruh beli kopi malah beli teh pula dia. Ya, salah. Apa sebab salah susu dulu itu. Ya. Kata orang Jawa suruh beli sapi, beli gula. Malah jawabannya moh. Kok ada moh itu? Oh itu karena dulu nyusunya susu sapi. Nah, Bu ya. Tolong Bu, anak susui sendiri kalau bisa Bu. Tapi Pak Ustadz, saya kan wanita karir Pak Ustadz. Jam 7 udah berangkat kerja, balik jam 3:30. Nah, zaman sekarang banyak cara, ada juga susu diperas lalu kemudian dimasukkan ke freezer, nanti saat dibutuhkan ya diolah lah pokoknya. Intinya pokoknya ini penting ini, ya. Susu ibu itu sangat mempengaruhi terhadap anak. Bahkan ulama ahli hikmah itu mengatakan dekat dan tidaknya hati seorang anak kepada ibunya itu tergantung susu ibu. Ya. Kalau ibu itu menyusuinya 2 tahun penuh dengan kasih sayang, bukan karena beban, maka anak ini sayangnya kepada ibu luar biasa. Kedekatan emosinya itu luar biasa. Ya. Bahkan ini, andaikan suatu saat anak itu kok ternyata sakit, biasanya Allah ngirim tanda-tanda. Apa itu tanda-tandanya biasanya? Mohon maaf nih. Susu ibu itu terasa sakit. Itu karena kedekatan emosi antara seorang anak dengan ibunya. Tapi sebaliknya kalau ibu tidak begitu punya perhatian kepada anaknya, oh jangan harap anak nanti itu punya perhatian kepada ibunya. Apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita berbuat itulah yang akan kita tuai di masa tua kita. Ya, semakin ada upaya kita untuk memberikan yang terbaik untuk anak kita, maka insya Allah potensi cukup besar kita akan diperlakukan baik oleh anak kita ke depan. Ya. Nantinya jangan sampai kita hanya nuntut kamu harus jadi orang baik semisal, tapi kita sendiri sebagai orang tua tak baik pula. Ya. Kalau kita kepengen punya anak baik, maka bagaimana perlakuan kita kepada anak kita juga baik. Ada timbal balik mestinya itu. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-233, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah." Perempuan-perempuan yang menyusui anak-anaknya selama 2 tahun dengan sempurna, tentunya itu baik bagi mereka yang menyempurnakan susunya. Bagus itu. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Untuk bapaknya ada kewajiban untuk memberikan rezeki dan pakaiannya, dan juga harus bil ma'ruf, dengan baik. Jangan asal ngasih. Prosesnya itu upayakan bagus, memberikannya juga dengan cara yang bagus. Ya, carinya itu loh, upayakan bagus. Karena bagaimanapun tolabul halali faridatun ba'dal faridah. Mencari sesuatu yang halal itu adalah merupakan kewajiban setelah kewajiban yang lain seperti sholat, zakat dan lain sebagainya. Ya, jangan asal dapat. Ya, doa yang diajarkan oleh Rasul adalah Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanku dengan harta halalmu. Prioritasnya pertama cukup, yang kedua halal. Cukup. Ya syukur-syukur cukup beli rumah, cukup beli mobil, cukup untuk naik haji, cukup untuk umrah, cukup untuk balik kampung. Mantap lah itu. Cukup. Halal. Halal. Jangan pula asal dapat tadi itu. Yang halal disikat, yang haram diembat. Jangan. Ya. Man asaba malan mimma thamin fawasala bihi rahiman au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillah jama'allahu dzalika jami'an summa qadhafahu finnar. Barang siapa yang mendapat harta dengan cara yang tidak betul, maksam itu dosa. Lalu kemudian ia gunakan silaturahim, ia gunakan sedekah, ia infakkan ke jalan Allah, termasuk diantaranya adalah ia infakkan untuk kebutuhan anak dan istrinya. Jama'allahu dzalika jami'an summa qadhafahu finnar. Maka kelak akan Allah kumpulkan, lalu kemudian Allah lemparkan ia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Riwayat lain mengatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka nerakalah yang paling layak untuknya. Apa sebab tubuh kita kok kayaknya berat betul digunakan untuk ibadah? Apa sebab anak kita susah betul kayaknya diatur? Jangan-jangan harta yang digunakan untuk menafkahi diri kita ataupun anak-anak kita dari sumber yang tidak jelas. Dimakan jadi darah mengalir ke tubuh kita. Susah dia untuk kita ajak untuk menyembah Allah Subhanahu Ta'ala. Maka kita juga harus selektif di dalam memilih harta yang akan kita gunakan untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah telanjur Pak Ustadz, kemarin menang judi pula Pak Ustadz, tak tanggung-tanggung. Berapa menangnya? 10 miliar Pak Ustadz. Mantap. Agak-agak dikemanakan itu Pak Ustadz? Ya. Sedekahkan ke masjid semua Pak Ustadz? Jangan. Ya, menang 10 miliar. Kalau bisa dikembalikan. Itu cara apa? Cara mengalokasikan harta haram itu yang pertama ada upaya untuk mengembalikan. Oh, kemarin menang judi dengan A, B, C, D, dan E. Berapa duit masing-masing? Kembalikan. Tuh. Ini sekarang judi online Pak Ustadz. Entah siapa yang kalah tak tahu pula Pak Ustadz. Waduh. Gimana Pak? Judi online itu yang kalah bisa ketahuan enggak? Kok tahu Bu enggak? Saya belum tahu ini. Gimana prosesnya judi online itu belum tahu kita. Tapi yang jelas pokoknya secara teori, kalau memang di situ itu menang, kita tahu sumbernya, uang itu dari mana, kembalikan. Kalau sekiranya nggak bisa diketahui, ya sudahlah, alokasikan ke fasilitas umum, jalan, ya ada jalan yang berlubang. Sudah itu aja digunakan untuk nambal biar jalannya mulus. Agak-agak ada nggak jalan yang berlubang di Kota Batam? Yang jalan dari sini ke rumah itu, dari daerah GP itu ada satu lubang yang agak berbahaya itu. Ya agak berbahaya. Oh di Capri Mall. Di Capri Mall yang arah ke Simpang Jam itu ada satu lubang segini nih. Wah kalau kita tak hati-hati naik terlalu cepat, ban kita bisa bocor itu. Bisa bocor itu. Lah terus gimana itu? Ya sudahlah.
hasil judi online tadi itu, belikan apa namanya, pasir, koral, apalagi semen untuk semenisasi, biar orang nggak kecelakaan. Itu diantara cara mengalokasikan harta haram. Jangan pula diberikan ke masjid. Ya, ada seseorang pas pengajian subuh, tapi sekitar jam 6 lah Pak, karena di sana mulainya jam setengah 6. Jadi di rumah, ya ada pertanyaan menarik, Pak Ustadz, ada orang menang judi, tapi nggak di Batam menangnya, mainnya nggak di Batam, tetangga sebelah pokoknya. Sekarang Pak Ustadz, itu sudah jadi rumah, sudah jadi mobil, sudah jadi tempat usaha Pak Ustadz. Itu gimana itu Pak Ustadz? Pak Ustadz mau nggak nanti rumah itu saya jual, hasil jualnya Pak Ustadz bikin pondok aja? Saya mikir, ini godaan keimanan ini. Dipikir kan lumayan itu, mungkin 1 M lebih itu, bisa cepat selesai itu pembangunan pondok. Tapi mikir-mikir, apa kata guru? Hati-hati, jangan sampai ada sesuatu yang nggak jelas yang masuk ke pondok. Oh ya Bu, nggak jadi, nggak berani saya, nggak berani. Wah, alamat nanti santri-santri bukan jadi manusia, malah jadi yang nggak jelas itu. Walaupun cerdas, bisa jadi nanti dia jadi koruptor pula nanti itu, karena bersumber dari sesuatu yang nggak jelas. Memang agak susah kita untuk mengalokasikan sesuatu yang nggak jelas dari itu. Maka solusinya tadilah digunakan untuk fasilitas umum, digunakan toilet umum atau apalah pokoknya. Yang jelas pokoknya jangan kita makan, tidak usah, jangan sampai termakan. Ya. Baik, untuk berikutnya adalah syurutu wujubi nafaqatil furu' alal usul. Ada beberapa syarat terkait dengan wajibnya memberikan nafkah anak kepada memberikan nafkah anak yang dibebankan kepada orang tua. Apa itu syaratnya? Yang pertama, ayakunal aslu musiran bima yazidu an quti nafsihi wa quti zaujatihi muddata yaumin wa lailah. Orang tua tergolong kaya. Pengertian kaya bukan berarti harus punya tabungan di ATM-nya 3 juta, 5 juta. Enggak. Tolak ukur dikatakan kaya, mampu itu adalah ada kelebihan yang bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhannya pada hari itu dan kebutuhan anak dan istrinya. Contoh, semisal di ATM saya ada uang 1 juta. Untuk kebutuhan saya pribadi dalam 1 hari 1 malam itu semisal 100.000. Kebutuhan istri dan anak saya 5 itu semisal kebutuhannya 300.000 atau 400.000. Berarti 400.000 tambah 100.000 yang kebutuhan saya itu berarti 500. Berarti karena di ATM ada 1 juta dari itu, berarti kan berlebih. Berarti itu masuk kategori musir, mampu itu. Tolak ukurnya jangan kayak zakat yang hitungannya itu dalam 1 tahun. Enggak, ini 1 hari hitungannya. Nasib orang besok kan tak tahu. Hari ini di saldonya di ATM-nya ada 1 juta, tidak menutup kemungkinan besok habis. Tidak menutup kemungkinan juga lusa itu ada pula 10 juta. Wallahualam, tidak tahu orang. Bahkan ada kadang rezeki min haitsu la yahtasib, tak tahu pula datangnya dari mana. Tiba-tiba Allah ngirim itu, Masya Allah. Nah itu mampu. Oleh karena itu kalau memang orang tua tidak mampu, maka pada dasarnya dia tidak dipaksakan untuk memberikan nafkah, tidak, kalau tak mampu. Ya, apa boleh buat? Keinginan ada, tapi ya kenyataan tak ada. Ya. Yang kedua, ayakunal far'u fakiran. Keberadaan anak yang wajib untuk dinafkahi itu anak yang memang fakir. Loh, kalau memang anaknya kaya, ya nggak wajib dinafkahi. Anaknya kaya. Contoh Pak Ustadz, siapa dulu tuh yang artis meninggal tuh siapa?
BCL punya suami namanya Ashraf. Wah, hafal ibu-ibu. Yang meninggal Ashraf itu BCL mestinya dapat warisan, anaknya tunggal juga dapat warisan. Ketika bapak meninggal dunia, maka beban untuk nafkah itu dilimpahkan kepada kakek. Tapi mengingat anak ini punya warisan yang cukup besar nominalnya, semisal 2M, maka kakek ini tidak dipaksakan untuk memberikan nafkah kepada cucunya karena cucunya masih kategori kaya. Yang wajib untuk diberikan nafkah itu kalau memang dia fakir. Kalau kaya nggak ada kewajiban. Ya. Karena masih kecil. Dan anak itu sampai kapan sebenarnya wajib dinafkahi? Wah, ini dia. Dikatakan oleh para ulama, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak itu ketika anak belum sampai usia balik. Kalau sudah balik, maka nggak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Cuma di Indonesia ini memang orang tuanya entah karena terlalu baik atau entah kenapa tidak tahu. Wes pokoknya sampai anak itu nikah baru dilepas. Sebenarnya kalau mau tega-tegaan ini. Oh, kau udah balik nggak wajib bapak ngasih nafkah. Kalau tega-tegaan, ya. Gak berdosa. Ya. Nabi Muhammad itu di usia beliau 13 tahun. Beliau itu sudah menjadi pebisnis. Ya, pebisnis bukan lokal sesama Mekah, enggak. Beliau nemenin bisnis pamannya ke Syam. Wah, internasional itu sudah. Usia 13 tahun. Ya. Anak sekarang usia 13 tahun minta duit sama bapaknya, enggak dikasih ngamuk. Betul gak Pak? Ah, betul itu Bapak itu. Kalau zaman kita dulu berani ngamuk, oh malah bapak kita pula yang lebih ngamuk. Ya, lebih dahsyat lagi. Ya Allah. Jadi itulah fakta sekarang itu. Entah karena kita terlalu manjakan atau gimana, tidak tahu itu. Nah, kemudian berikutnya miqdarun nafkah. Kadar nafkah yang harus diberikan itu berapa? Laisa li hadhihi nafkah haddun tuqaddaru biha ilal kifayah. Tidak ada batasan tertentu kecuali untuk kebutuhan. Kebutuhan apa itu? Ya tadi, kebutuhan makan, minum, tempat, lalu kemudian ya pakaian. Yang sifatnya primer, bukan sekunder. Wajib bapak ngasih uang untuk skincare anaknya? Enggak. Skincare anak-anak masih skincare pula ini. Gak usah sekian-sekian pokoknya, sudah itu aja semuanya, nikmati aja lah. Ya. Jadi kebutuhan minimal lah intinya. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu yang kami muliakan untuk sementara terkait dengan nafkah yang memang harus ditunaikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Silakan sekiranya ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kiai, terkait tadi yang disampaikan bahwa kewajiban memberikan nafkah itu hanya sampai saat anak sudah balik. Nah ini sebetulnya kalau saya, tapi ini pemikiran saya ya Kiai, sangat dilematis sekali karena terutama untuk kebutuhan pendidikan anak. Walaupun anak sudah balik, mereka masih tetap membutuhkan dana untuk pendidikan sekolah dan sampai selesai. Nah sekarang banyak kita lihat bapak-bapak yang terutama ketika sudah bercerai, itu sudah tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anaknya. Ya mungkin ada juga sebagian kecil justru juga tidak mau bertanggung jawab walaupun masih menjadi ayah gitu. Nah ini bagaimana dari sisi Islam untuk menyikapinya seperti apa? Karena tadi disampaikan sudah tidak wajib lagi sudah balik.
seorang bapak menafkahi anaknya. Nah, ini kan sangat dilematis sekali. Mohon pencerahannya, Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agak dilematis kata beliau. Satu sisi katanya kalau sudah balik nggak wajib, kalau nggak dinafkahi malah bisa jadi gabung dengan anak-anak pang, tak terarah juga, gitu Pak ya. Anggap aja contohnya begitu. Kata beliau, falau kanal waladu sahihan balighan qadiran alal iktisab. Andaikan keberadaan anak itu sehat, balik, dan sebenarnya mampu bekerja, mampu sebenarnya, lam tajib nafaqatuhu ala abi, maka bapaknya tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah. Pertanyaannya, anak di usia SMP itu sebenarnya andaikan dia ya setelah sekolah kerja ikut jualan ayam penyet, itu sebenarnya bisa nggak sih Pak? Tenaganya memungkinkan nggak? Ya, kalau dikatakan dia kemudian istirahat sampai jam 10 malam, tahiyah dah tidak. Bukan istirahat, dia main HP, ngaji juga enggak kadang. Ya, mulai balik sekolah, andaikan mau dia untuk bertahan hidup, ya, dengan bekerja mulai jam setelah asar sampai jam 10 malam. Kalau mau, insya Allah ada. Persoalannya mau atau enggak dia itu. Kadang pendidikan kita yang memang terkadang ada kecenderungan terlalu memanjakan. Kadang kita iri dengan tetangga sebelah itu. Ya. Tetangga sebelah yang mana Pak Ustadz? Itu yang ahli jualan itu loh. Itu anaknya di usia SD, itu kadang sudah bisa bantu bapaknya di kasir. Di usia SD itu. Dari sekolah dia. Sehingga di usia SMP mereka tidak lagi berpikir ke depan itu jadi karyawan, jadi pekerja, enggak. Kayaknya sudah berpikirnya jadi bos. Besok mau jualan apa saya? Bisnis apa yang akan saya kembangkan kira-kira ya? Apa ikut jejak bapak atau memang harus buka sendiri yang kira-kira prospeknya itu cerah yang kayak apa kira-kira? Ya, jadi sekali lagi memang kelihatannya dari sedini mungkin perlu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita terkait dengan sejarah Nabi. Bagaimana dulu Nabi Muhammad kecilnya? Ya, apa beliau ada ketergantungan dengan ayahnya? Enggak, beliau itu terlahir dalam keadaan yatim. Ya, di kecil sudah memelihara ataupun kambing. Beliau ngopah, punya orang Mekah, beliau yang mengembala, kan begitu. Dari hasil mengembala itu yang digunakan untuk bertahan hidup. Nah, anak-anak kita sampaikan begitu mau nggak kadang, itu kan dulu Pak, itu dia kadang. Sejarah itu mestinya tidak sekedar dipahami, tapi juga bagaimana diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Main agak jelas juga kadang. Lah karena itu sekali lagi, andaikan dia memang sebenarnya balik dan mampu bekerja, asalkan mau ini, maka dia tidak wajib untuk dinafkahi. Lam tajib nafaqatuhu ala abi. Wa illam yakun muktasiban bil fi'li, ditegaskan oleh beliau. Walaupun faktanya sebenarnya dia enggak bekerja. Tapi dia mampu tapi enggak mau. Kan ada orang mampu tapi tak mau. Ya, enggak wajib dinafkahi. Kemudian fa'in aqahu anil iktisab istighalun bil ilmi. Ini gimana kalau ketepatan dia bukan berarti enggak mau bekerja, tapi dia sibuk nyari ilmu. Nah, ini fa'in kanal ilmu muta'alliqan biwajibati sasiyah. Kalau ilmu itu merupakan ilmu yang wajib,
kaumuril akidah, seperti persoalan akidah, wal ibadah, ibadah keseharian, fadzalika yu'addu azan al-kasbi wa tajibu nafaqatuhu ala abi. Maka orang tua wajib memberikan nafkah. Itu kalau memang anak itu sibuk nyari ilmu, satu akidah, yang kedua itu adalah persoalan ibadah seperti sholat. Persoalan ibadah seperti sholat dan juga puasa, itu sebenarnya materi itu bisa disampaikan dalam waktu 1 bulan selesai itu. Adapun yang lainnya kan sifatnya hanya sunnah itu. Ya. Amma ingkanal ilmu alladhi yastagilu biha minal ulumil kifaiyah allati yahtaju ilaihal mujtama katib was-suna'ah wa ghairihima fala yarjul wad bil istighal biha an kauni qadiran al-kasbi. Kalau memang ilmu yang dicari adalah ilmu yang sifatnya itu fardu kifayah, ilmu kedokteran, atib, ya, arsitek, itu kedokter sifatnya fardu kifayah. Enggak semua orang harus jadi dokter, enggak. Cukup di daerah kita 1 aja sudah ada, lumayan cukup lah itu. Kalau itu yang terjadi, wal ab inda idzain mukhayyarun, bapak dikasih 2 pilihan. Pilihan pertama, baina ayyumakkinahu minal uquf ala dzalikal ilm alladhi yastaghlu bihi wa yunfiqu alaihi. Silakan anak terus nyari ilmu, bapak fokus untuk memberikan nafkah supaya nanti betul-betul jadi dokter. Ya. Jadi dokter kandungan perempuan. Karena ada juga dokter kandungan tapi laki-laki. Aduh, yang agak teruk itu adalah ketika ibu-ibu lebih nyaman dipegang dokter laki-laki daripada dokter perempuan. Ada nggak kira-kira? Pak Ustadz, dokter laki-lakinya ganteng kali, kalem kali Pak Ustadz. Nggak kayak dokter perempuan yang itu Pak Ustadz. Mak tegas sekali dia. Bikin hati ini Pak Ustadz. Katanya mak, gitu pula dia. Ya, harus dokter perempuan lagi. Dokter perempuan sibuk tak ada, ya sudahlah. Opsi terakhir dokter laki. Ya. Pilihan kedua, wa baina ayaqta'anhu nafaqah wa yulji'uhu bidzakil kasbi wal amal. Pilihan yang kedua, paksakan aja dia untuk bekerja. Ya. Kalau kita lihat sejarah di masa lalu, ya, Ibnu Khaldun itu bukan orang senang dia, orang susah itu. Tapi ilmu agamanya mumpuni, ilmu kedokterannya juga mumpuni, mantap. Ya itu faktanya, Pak. Ya, wallahu taala alam bisawab. Sudah ada tin tertanda kita sudah saatnya salat Isra. Wallahu taala alam bisawab. Baik, saya kira demikian untuk sementara. Mohon maaf segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.